Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhwat, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Akhwat, ya, sebelumnya kita sudah membahas ya tentang cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa sih diakronik itu. Diakronik adalah suatu metode atau cara mempelajari sejarah dengan melalui, melintasi, melampaui, dan menjelajah waktu, sehingga bisa menguraikan peristiwa sejarah secara detail, ya. Nah, kata diakronik ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang diartikan melintasi dan kata kairos yang berarti waktu. Jadi, diakronik diartikan sebagai melintasi, melalui, atau menjelajahi waktu. Nah, jadi dapat disimpulkan tujuan diakronik yaitu untuk mengajarkan kita cara berpikir secara kronologis, secara teratur dan berurutan, atau supaya kita mempelajari sejarah sesuai urutan terjadinya peristiwa dalam sejarah tersebut. Ya. Nah, seperti halnya kita mempelajari masa-masa saat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Nah, maka di sini kita akan menggunakan batasan tahun antara tahun sekian dengan sampai sekian. Ya, misalkan tahun 1942 sampai dengan 1945. Ya. Dan dari rentang tahun tersebut kita akan mencari dan merinci kejadian apa yang terjadi pada saat itu. Nah, contoh lain misalkan ya. Silakan kalian lihat di sini bisa di halaman 6 ya. Contohnya adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun sekian sampai sekian, tahun 1350 sampai 1389. Nah, jadi di sini seperti itu ya, berurutan ya. Jadi cara berpikirnya itu secara teratur, berurutan ya, sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa dalam sejarah ya, dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu diantaranya cara berpikir diakronik. Nah, ada lagi ya dalam sejarah ya. Nah, ini juga dikenal dengan istilah periodisasi. Nah, apa sih periodisasi itu? Nah, periodisasi itu adalah tahapan-tahapan ya, akhwat ya, semacam periode-periode atau tahapan-tahapan ya. Nah, dalam sejarah juga ada tahapan-tahapannya, akhwat ya. Contohnya misalkan Contohnya misalkan dalam perkembangan sejarah kebudayaan ya. Maka di sini dibuat 2 periode ya. Perkembangan kebudayaan ada yang zaman praaksara, ada juga zaman aksara. Kalau zaman praaksara itu adalah zaman dimulainya sejak manusia belum mengenal tulisan sampai ditemukannya tulisan. Nah, adapun zaman aksara ini yaitu zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan. Nah, jadi itu ada periode zaman praaksara, ada zaman aksara. Contoh lain misalkan berdasarkan sistem mata pencarian ya, periodisasi berdasarkan sistem mata pencarian. Misalkan dalam sejarah Indonesia ada masa-masanya, misalkan masa berburu dan meramu, itu yang pertama. Kemudian setelah itu masa bercocok tanam ya, kemudian masa bercocok tanam tingkat lanjut, terus masa perundagian ya, dan seterusnya. Nah, itu diantaranya contoh dari periode ini ya, periodisasi ya. Oke. Nah, selanjutnya, ada juga dalam sejarah kita mengenal yang namanya kronik. Ya, kronik itu apa sih? Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Ya.
atau kronik juga bisa berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir ya, atau para pujangga pada masa lalu ya. Nah, mereka biasanya menulis tentang peristiwa, kejadian, hal-hal yang menarik perhatian dan mengesankan yang mereka temui di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Nah, itu diantaranya ya hal-hal yang penting dalam sejarah. Ada istilah-istilah penting seperti apa tadi, diakronik, kemudian juga ada periodisasi, kemudian juga ada apa lagi, ada kronik ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang Ibu sampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.